warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam video ini kita akan membahas tentang kedudukan dan peran dalam Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi juga pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Di dalamnya terdapat petunjuk, nilai, dan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, hingga hubungan sosial. Sebagai sumber hukum yang pertama dan utama, Al-Quran menjadi dasar dari semua sumber hukum Islam lainnya, seperti hadis, ijma, dan qiyas. Setiap hukum Islam harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Sumber hukum Islam adalah dasar tempat diambilnya aturan dan ketentuan syariat. Para ulama sepakat bahwa ada 4 sumber hukum utama, yaitu yang pertama adalah Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua hadis, yaitu ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, yang ketiga ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama, keempat qiyas, yaitu penempatan hukum melalui analogi terhadap kasus yang serupa. Namun, di antaranya sumber hukum Islam adalah dasar tempat diambilnya aturan dan ketentuan syariat. Para ulama sepakat bahwa ada 4 sumber hukum utama, yaitu yang pertama Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua hadis yaitu ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, yang ketiga ada ijma yaitu kesepakatan para ulama, dan yang keempat yaitu qiyas, penetapan hukum melalui analogi terhadap kasus yang serupa. Namun, di antara semuanya, Al-Quran memiliki kedudukan yang paling tertinggi. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena ia adalah wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 2, di mana kitab ini tidak ada keraguan padanya, ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa kebenaran Al-Quran bersifat mutlak. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa semua hukum Islam bersumber dari Al-Quran. Bila tidak dijelaskan secara langsung, maka dijelaskan melalui hadis, ijma, atau qiyas yang tetap berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman bahwa jika kamu berlainan pendapat terhadap sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul. Artinya, semua persoalan hukum, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hukum Islam bersumber dari Al-Quran. Bila tidak dijelaskan secara langsung, maka dijelaskan melalui hadis, ijma, atau qiyas yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, jika kamu berlainan pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Artinya, semua persoalan hukum harus merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Hukum dalam Al-Quran memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai pedoman hidup agar manusia berjalan di jalan yang benar. Kedua, sebagai penegak keadilan seperti disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, di mana sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Ketiga, sebagai pembina moral dan sosial, menumbuhkan kesadaran batin dan menjauhkan manusia dari kezaliman. Dan keempat, sebagai pengatur hubungan sosial agar tercipta keseimbangan hidup. Ciri khas hukum dalam Al-Quran adalah universal, fleksibel, dan abadi.
dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat. Ada beberapa contoh dalam Al-Quran, ada beberapa contoh hukum di dalam Al-Quran, antara lain yaitu hukum ibadah, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang memerintahkan untuk sholat dan berzakat. Terus ada hukum waris dalam surat An-Nisa ayat 11 yang mengatur pembagian secara adil. Selanjutnya ada hukum pidana di surat Al-Maidah ayat 38 tentang larangan mencuri. Hukum dan selanjutnya itu ada hukum pernikahan di surat An-Nur ayat 32 yang menganjurkan pernikahan. Dan yang terakhir itu ada hukum ekonomi, di mana terdapat di surat Al-Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Semua ini menunjukkan bahwa Al-Quran mencakup hukum yang sangat luas dan terdiri dari segala aspek pribadi hingga sosial. Nah, dari itu meskipun Al-Quran ini diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu, nilai-nilai hukum Al-Quran ini tetap relevan hingga kini. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar dalam pembentukan hukum modern. Pendekatan maqasid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadikan hukum Islam adaptif terhadap perubahan zaman. Inilah bukti bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci, tapi juga landasan moral yang hukumnya abadi. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan tertinggi dalam hukum Islam. Ia bukan hanya sebagai sumber hukum, tetapi juga sumber nilai, moral, dan keadilan. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap langkah hidup kita, agar tercipta masyarakat yang adil, harmonis, dan diridhoi Allah.